datang di instalasi farmasi RSUP Surakarta. Perkenalkan, saya Apoteker Lilis. Pada topik diskusi kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk mengetahui dan mengenal cara penggunaan obat atau untuk mereview kembali cara penggunaan obat inhalasi atau inhaler berbentuk diskus. Mungkin yang sering teman-teman tahu sediaan di pasaran ada Seretid Diskus. Seretid Diskus berbentuk alatnya seperti ini, bulat seperti ini. Nah, untuk sediaannya ada yang sediaan 50 per 250 mikrogram dan kemudian ada sediaan yang 50 per 500 mikrogram. Dalam satu sediaan diskus ini ada terdapat dua kombinasi obat, yaitu kombinasi salmeterol dan fluticasone. Nah, untuk dosisnya sendiri itu yang untuk 50 per 250 mikrogram, artinya kombinasi ini 50 mikrogram salmeterol dan 250 mikrogram adalah fluticasone. Nah, untuk yang sediaan 50 per 500 itu 50 mikrogram salmeterol dan 500 mikrogram yang fluticasone. Jadi perbedaannya hanya di dosis fluticasone-nya aja. Nah, langsung saja kita mengenal bagian dari Seretid Diskus. Yang ini yang saya pegang ini yang sediaan 50 per 250 mikrogram. Nah, di sini teman-teman bisa melihat pada bagian ini ada counter dose, di mana di sini ada 60 dosis biasanya di pasaran. Jadi di sini untuk melihat ketersediaan dosis. Kemudian ini adalah bagian untuk ibu jari untuk membuka alat ini sampai kelihatan bagian mouthpiece-nya. Nah, atau ini sering disebut juga dengan thumb grip. Seperti ini. Ketika dibuka, kemudian akan muncul bagian mouthpiece. Ini bagian untuk tempat meletakkan mulut kita ketika menghisap obat. Jadi nanti posisinya seperti ini. Nah, ini adalah tuas yang ketika ditarik itu kemudian satu dosis obat sudah keluar. Jadi perlu diperhatikan juga sama teman-teman, ketika tuas ini sudah ditarik seperti ini, nah, artinya satu dosis obat sudah keluar dan sudah berada di bagian mouthpiece dan siap untuk dihisap. Dan itu bisa dipastikan ketika teman-teman menarik tuas atau mempokang dosis obat ini, kemudian untuk pada bagian counter dose-nya sudah berkurang satu angka. Itu artinya satu dosis obat sudah siap untuk dihisap karena sudah berada pada bagian mouthpiece. Nah, ini juga perlu perhatian, ketika teman-teman sudah mengokang tuas, jangan mengarahkan mouthpiece ke arah bawah seperti ini. Nah, kalau sudah mengokang tuasnya, sudah menarik tuas, dosis obat sudah keluar, tapi diskus masih diputar-putar seperti ini nanti dosis obatnya akan keluar dan terbuang. Sehingga ketika akan digunakan, pastikan posisinya sudah tegak seperti ini. Ketika sudah ditarik tuasnya atau sudah dikokang, langsung dihisap dan langsung digunakan. Nah, langsung saja kita praktekkan untuk cara penggunaannya. Seperti biasa, sebelum digunakan, dicek terlebih dahulu ketersediaan counter dose. Nah, di sini biasanya kan ada 60 dosis. Ketika dia sudah 5 dosis terakhir, itu angkanya merah. Artinya sudah untuk menunjukkan bahwa dosis obat sudah mulai habis. Nah, setelah dosis obat masih ada, kemudian pada bagian thumb grip, buka bagian penutup obat sampai kelihatan mouthpiece. Kemudian, sebelum dihisap, hembuskan nafas terlebih dahulu. Tekan tuas atau kokang, kemudian obat siap untuk dihisap, posisi ambil senyaman mungkin, kemudian masukkan mouthpiece di antara kedua gigi dan dirapatkan dengan mulut. Tarik nafas secara kuat dan cepat. Lepaskan alat, tahan nafas sekitar 5-10 detik atau senyaman mungkin bagi teman-teman, kemudian hembuskan nafas melalui hidung. Nah, semisal dosis yang dikehendaki dokter teman-teman itu lebih dari 1 kali hisapan, kemudian untuk hisapan kedua, pastikan alat ini sudah tertutup, seperti ini. Baru kemudian ulangi cara yang tadi. Itu artinya untuk memastikan alatnya sudah tertutup dan sudah membuka dosis obat yang baru. Nah, langsung saja kita praktekkan seperti ini. Itu untuk 1 kali hisapan. Kemudian untuk hisapan yang kedua, buka kembali
obat dengan menggunakan thumb grip. Kemudian setelah itu hembuskan kembali napas. Tarik tuas. Posisi senyaman mungkin. Masukkan mouthpiece ke dalam mulut di antara kedua gigi dan dirapatkan dengan bibir. Nah, setelah selesai kemudian tutup bagian tuas atau kokang, lap bagian mouthpiece menggunakan tisu atau lap kering, tutup kembali bagian penutup obat. Jangan lupa setelah penggunaan obat hisap yang mengandung kortikosteroid, jangan lupa untuk berkumur untuk menghindari terjadinya sariawan. Nah, demikian diskusi kita tentang cara penggunaan sedatif diskus. Semoga bermanfaat bagi teman-teman atau keluarga atau orang-orang di sekitar teman-teman sekalian. Jika masih ragu tentang cara penggunaannya, bisa konsultasi kepada apoteker yang ada di sekitar teman-teman, bisa itu yang berpraktek di apotek, di klinik, di rumah sakit, atau di puskesmas. Tetap jaga kesehatan, salam sehat, dan terima kasih.